Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Irene Tahutu dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Eksakta Universitas Muhammadiyah Sorong. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara laboratorium sekolah dan laboratorium perguruan tinggi. Perbedaan yang paling utama adalah tujuan penggunaan dari laboratorium itu sendiri. Pertama, laboratorium sekolah. Laboratorium sekolah digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa, terkhususnya dalam mata pelajaran IPA. Laboratorium sekolah juga berfungsi untuk tempat bagi siswa memahami konsep yang diajarkan oleh para guru di sekolah dan membuktikan teori-teori yang telah mereka dapatkan dari guru-guru. Sedangkan laboratorium perguruan tinggi digunakan atau berfungsi untuk mendukung jalannya praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa. Biasanya laboratorium perguruan tinggi alat-alat sangat lengkap karena itu untuk mendukung praktik mereka atau penelitian yang mereka akan lakukan untuk kedepannya. Maka dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara laboratorium sekolah dan laboratorium perguruan tinggi. Yang pertama, fasilitas laboratorium perguruan tinggi. Dari tujuan utama penggunaan laboratorium, maka fasilitas laboratorium perguruan tinggi lebih lengkap dari fasilitas yang ada pada laboratorium sekolah karena digunakan bukan hanya untuk menerapkan materi atau teori-teori ilmiah yang sudah mereka pelajari atau mereka dapatkan dari para dosen, tetapi juga untuk melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Yang kedua, fasilitas sekolah. Walaupun tidak semua laboratorium sekolah itu fasilitasnya sama, tapi dari tujuan laboratorium sekolah, maka fasilitas yang akan digunakan atau yang akan disesuaikan dengan kebutuhan pengajar. Oleh karena itu, tidak selengkap dengan laboratorium perguruan tinggi. Dari unsur sumber daya manusia untuk laboratorium sekolah dan laboratorium perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia yang dihasilkan dari penggunaan laboratorium. Yang kedua, sumber daya manusia pengajar. Dalam sumber daya pengajar di perguruan tinggi bisa dikatakan sangat baik dan lengkap karena pengajar-pengajar atau orang-orang yang telah mendalami bidang-bidang yang mereka minati, sehingga mereka bisa memperluas atau memberikan wawasan mereka, membuka wawasan mahasiswa untuk mengetahui. Sedangkan penggunaan sumber daya manusia yang ada di sekolah hanya berpatokan kepada buku-buku sehingga tidak lengkap. Jadi mereka itu cuma hanya berpatokan kepada buku-buku saja, sehingga mereka hanya menambahkan wawasan siswa. Tata tertib ketika menggunakan laboratorium dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, umum. Praktikum dimulai tepat waktu. Yang pertama, mahasiswa diharapkan hadir 10 menit lebih awal sebelum praktikum dimulai. Yang kedua, wajib menggunakan jas laboratorium sebelum masuk ke laboratorium. Yang ketiga, harus menandatangani daftar hadir. Yang keempat, jurnal praktikum dikumpulkan untuk dinilai oleh asisten atau pemimpin praktikum. Yang kelima, mahasiswa mengikuti pretest atau tes awal. Yang keenam, mahasiswa memperhatikan penjelasan atau arahan dari pemimpin praktikum. Yang ketujuh, mahasiswa mengambil peralatan praktikum yang diperlukan dan menandatangani daftar inventaris alat. Berikutnya, penilaian praktikum. Yang pertama, Yang pertama, kesiapan dan keterampilan. Yang kedua, jawaban atas pertanyaan pretest.
Yang ketiga, kebersihan dan kerapian tempat kerja. Yang keempat, kemampuan bekerja mandiri. Yang kelima, kebenaran mencatat data. Yang keenam, ketaatan pada instruksi atau pengaturan. Yang ketujuh, penguasaan terhadap materi praktikum. Yang kedelapan, kerjasama kelompok. Berikutnya, praktikum selesai. Mahasiswa mengembalikan peralatan sesuai daftar dalam keadaan bersih dan kering. Yang kedua, lokasi tempat kerja harus sudah bersih dan dalam keadaan kering. Yang ketiga, selanjutnya laporan praktikum sementara diserahkan pada akhir praktikum. Yang kedua, kebersihan tempat kerja. Setiap kelompok disediakan satu meja. Yang kedua, selama bekerja, meja harus dijaga dengan bersih. Yang ketiga, jangan meninggalkan meja dalam keadaan kotor. Yang keempat, biasakan memeriksa keran air telah tertutup. Yang kelima, tempat cuci tidak boleh diisi dengan barang-barang yang tidak larut. Yang ketiga, ketertiban. Dilarang merokok, menggunakan topi, memakai sendal, wajib pakai jas lab lengan panjang, jangan bergurau, jangan main-main, menggoda yang sedang bekerja, dan lain-lain. 4. Absensi. Yang pertama, praktikan yang sakit wajib dilaporkan secepat mungkin pada pemimpin praktikum yang dengan membawa surat keterangan dari dokter atau yang lain-lain. Yang kedua, absen tanpa alasan dianggap mengundurkan diri dari kegiatan praktikum. Yang ketiga, praktikum usulan bagi mahasiswa yang sakit akan disesuaikan sebatas memungkinkan. Yang kelima, keamanan lab. Yang keenam, hal-hal lain. Yang ketujuh, beberapa teknik pengerjaan. Yang delapan, penutupan dan pencatatan praktikum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.